Bab 1321 Senjata Nasional. 3. Komisi peringkat SSS sangat penting untuk peningkatan Star Moon Kingdom. Jika Star Moon Kingdom ditingkatkan menjadi sebuah kerajaan, sebagai guild nomor 1 kerajaan, Zero Wing akan naik bersamanya. Metode pengembangan ini jauh lebih mudah daripada bertarung dengan guild lain untuk wilayah. Ada banyak manfaat lain yang bisa didapat ketika sebuah kerajaan ditingkatkan menjadi sebuah kerajaan juga. Salah satunya adalah akuisisi peta netral yang mengelilingi kerajaan. Peta netral Gods Domain menempati lebih banyak wilayah daripada gabungan semua kerajaan dan kerajaan. Setiap peta saraf ini adalah area tingkat tinggi. Banyak di antara mereka juga peta sumber daya tinggi. Setelah pemain mencapai level 50, mereka secara bertahap akan bermigrasi ke peta netral ini. Peta di atas level 100 sangat langka di kerajaan. Dalam hal ini Imperium tidak jauh lebih baik. Oleh karena itu, hanya masalah waktu sebelum pemain beralih ke peta netral untuk melanjutkan perkembangan mereka. Sementara itu, ketika sebuah kerajaan ditingkatkan, itu akan mencaplok peta-peta ini, dan kekaisaran baru akan mengklaim wilayah tersebut. Maka akan menjadi lebih mudah untuk naik level di peta-peta ini karena kota-kota NPC yang akan muncul. Di masa lalu, setiap kota NPC yang dibangun di peta netral memiliki populasi pemain minimum 3 juta. Di antara mereka, kota NPC di Shallow Hills, salah satu peta netral yang diklaim Golden Sands Empire, telah mencapai populasi pemain lebih dari 10 juta selama puncaknya. Ini memberi petualang Epic Guild, yang menyelesaikan komisi peringkat SSS, rejeki nomplok besar. Ini karena lans kota-kota baru. Untuk membeli lans itu, para pemain membutuhkan sejumlah reputasi di bekas kerajaan atau status bangsawan di kota NPC yang baru. Menjadi mustahil bagi guild non-pribumi untuk membeli tanah dalam waktu singkat. Sementara itu, karena lingkungan tingkat tinggi peta netral, lans kota baru jauh lebih berharga daripada lans di kota-kota dekat peta level rendah. Si Feng telah merencanakan ini sejak dia bergabung dengan domain dewa dalam kehidupan ini. Lord Protector, ada banyak sekali komisi yang tersedia. Jika kamu tidak yakin harus memilih yang mana, aku dapat menawarkan rekomendasi berdasarkan preferensi dan persyaratan kamu, administrator senior menyarankan setelah keheningan panjang Si Feng. Terima kasih atas tawarannya, tetapi aku sudah membuat keputusan. Aku akan memilih Kekaisaran Orc kuno, kata Si Feng sambil menunjuk nama pencarian di daftar. Meskipun para pemain Star Moon Kingdom sebelumnya telah mengetahui tentang 3 pencarian komisi seperingkat, tidak ada yang tahu tentang isi pencarian selain dari pemain yang menerimanya. Setelah dengan hati-hati membaca isi pencarian, Si Feng menyimpulkan bahwa Kekaisaran Orc kuno adalah yang termudah di antara ketiganya. Berdasarkan kemampuannya saat ini, menyelesaikan 2 lainnya tidak mungkin. Revenge of the Fallen mengharuskannya untuk membunuh 5 Fallen yang bersembunyi di dalam Star Moon Kingdom. The Fallen dalam Star Moon Kingdom tidak akan semudah itu ditangani seperti Brainwalker. Sistem tidak akan menekan mereka. Jatuh pada puncaknya memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh kota. Selain itu, Fallen ini bersembunyi di seluruh Star Moon Kingdom. Menemukan mereka adalah tugas yang sulit. Tidak heran mengapa tidak ada yang menyelesaikan komisi di masa lalu. Undead Resurrection juga tidak mudah. Dia perlu mengumpulkan 3 barang yang sangat langka, kitab mayat hidup, staf tulang, dan kontrak kuno. Dari barang-barang ini, Si Feng hanya mendengar tentang kitab mati. Namun, item ini terletak di peta netral level 80, Slumbering Tomb. Itu adalah tempat berkumpulnya Undead. Kitab mati bahkan dijaga oleh tier 4 mythic rank Skeleton King. Si Feng tidak punya harapan untuk mendapatkan buku itu. Dan dia belum pernah mendengar 2 item lainnya sebelumnya. Dia bahkan tidak tahu harus mulai dari mana mencari mereka. Itu hanya meninggalkan Kekaisaran Orc kuno. Suatu ketika, Kekaisaran Orc yang kuat memiliki ibu kota kekaisaran di peta netral level 75, Mourning Battlefield, yang terletak di antara Star Moon Kingdom dan Purple Torrens Kingdom. Namun, setelah perang yang tak terhitung jumlahnya, ibu kota kekaisaran telah menjadi medan perang. Orc yang kuat saat ini berkumpul di reruntuhan, berharap untuk mengembalikan kejayaan yang pernah mereka nikmati dan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Para Orc ini telah menjadi duri di pihak kerajaan ini sejak lama. Tugas Komisi Kekaisaran Orc kuno adalah untuk menghancurkan aliansi antara berbagai suku Orc. Untuk menghancurkan aliansi ini, Si Feng diminta untuk menemukan senjata kaisar pendiri Kekaisaran Orc, kapak disintegrasi, dan mencegahnya agar tidak jatuh ke tangan Orc. Jika para Orc mendapatkan senjata ini, mereka akan dapat mengumpulkan para Orc yang tersebar di seluruh domain dewa. Jika mereka berhasil, berbagai kerajaan dan kerajaan milik domain Tuhan akan bermasalah. Untungnya, kapak disintegrasi telah sangat terkenal di masa lalu. Si Feng tahu keberadaan senjata itu. Kalau tidak, ia akan terpaksa memilih Komisi Kebangkitan Mati sebagai gantinya. Lord Protector, komisi ini akan membutuhkan setoran 6.000 emas. Namun, karena kamu seorang petualang epik,
kamu hanya diharuskan membayar setengahnya. Apakah kamu yakin ingin menerima komisi ini? Tanya administrator senior. Si Feng menyerahkan 3.000 emas tanpa ragu-ragu. Namun, hasilnya, ia hampir bangkrut. Meskipun Stone Forest Town telah menghasilkan banyak uang saat dia sibuk, sebagian besar uang itu telah diinvestasikan kembali di kota dan pengembangan guild. Sebagian dari uang itu juga digunakan untuk membeli kayu berlian. Tidak banyak yang tersisa. Dia juga perlu menghemat dana untuk pengembangan kota masa depannya dan membangun Four Towers of Elements. Setelah pembantaian Demonic Beast yang merajalela di ruang Dewa Bulan, Si Feng memiliki total 989 Seven Luminary Sword. Meskipun dia ingin menggiling lebih sedikit, karena dia mendapatkan lebih banyak pecahan, tingkat penurunan mereka menurun. Untungnya, dia punya cukup untuk mensintesis 40 unit kristal 7 tokoh dan membangun 4 menara elemen. Begitu menara telah dibangun, kotanya akan aman dari para pemain. Namun, membangun sebuah bangunan kelas atas seperti Four Towers of Elements harganya mahal sekali. Berdasarkan perkiraan awal Si Feng, bahan lain saja akan menelan biaya sekitar 90.000 emas. Setelah Si Feng menerima komisi dan akan kembali ke perusahaan perdagangan cahaya lilin, Blackie menghubunginya. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Tanya Si Feng ketika dia melihat ekspresi suram Blackie. Pemimpin persekutuan, kita kalah lagi. Jawab Blackie pelan. Apa, bahkan Aqua dan musim panas dikalahkan? Si Feng sedikit terkejut. Dia telah mengirim Aqua Rose dan yang lainnya ke arena pertempuran. Dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang kekuatan Aqua Rose dan Alluring Summer. Keduanya sepenuhnya diarahkan pada peralatan tingkat atas. Selain itu, tidak hanya mereka para ahli Realm Refinement, tetapi kedua wanita juga telah memahami sebagian dari teknik spellcasting rahasia. Dengan kekuatan mereka, tidak seorang pun di seluruh Star Moon Kingdom harus menjadi pasangan mereka. Hanya pakar puncak negara adidaya yang dapat menawarkan tantangan. Mengembalikan reputasi Zero Wing harus menjadi bagian dari kue bagi mereka. Yah, tidak. Sisi lain tiba-tiba diminta untuk mengubah aturan kompetisi dan sekarang berusaha untuk jarak dekat pertempuran. Keterampilan, mantra, dan alat tidak diizinkan. Jadi, hanya Kola, Shadow Sword, dan Flying Shadow yang bisa bertarung. Namun, ketiganya dikalahkan. Bocah Evil Fire itu masih belum bergerak. Blackie menjelaskan. Saat ini, orang-orang di arena pertempuran mulai menjelek-jelekkan kita, mengatakan bahwa Zero Wing tidak memiliki pakar yang cakap. Banyak guild telah mengirim mata-mata untuk menggosok garam di luka kami. Jika kita tidak menghentikan orang-orang itu sekarang, prestise yang telah kita upayakan dengan susah payah akan kemungkinan besar akan. Pemimpin persekutuan, apa yang ingin aku katakan adalah bahwa kita harus mengirim Big Ceasefire. Dia pasti bisa mengalahkan bajingan itu. Petik 2. Ini menarik. Bahkan teknik Kola dan Flying Shadow tidak cocok untuk mereka. Bibir Si Feng meringkuk, minatnya pada Evil Fire tumbuh. Pertama, Evil Fire telah menantangnya, pemimpin persekutuan Zero Wing, di depan umum. Dia kemudian pergi ke kota hutan batu sehari sebelum kompetisi untuk membuat nama untuk dirinya sendiri. Dengan ini, Si Feng tidak punya pilihan selain menerima tantangan Evil Fire. Pemimpin persekutuan, haruskah aku meminta bantuan Big Ceasefire? Blackie bertanya dengan cemas. Fire Dance telah sibuk berurusan dengan urusan penting guild. Selain itu, Si Feng sudah menyatakan bahwa tanpa izinnya, tidak ada yang mengganggu tari api. Namun, mereka tidak punya pilihan selain melibatkan Fire Dance, ahli huru-hara nomor 2 di Zero Wing, untuk mengajari para penantang itu pelajaran sekarang bahwa masalah mengetuk pintu mereka. Sayangnya, melibatkan Si Feng bukanlah suatu pilihan. Jika pemimpin persekutuan mereka melawan sekelompok penantang tak bernama, itu akan mempermalukan Zero Wing dan para anggotanya. Lagi pula, Zero Wing bukan lagi persekutuan kecil yang baru. Itu adalah persekutuan nomor 1 kerajaan bintang bulan. Tidak, aku akan melakukan perjalanan sendiri, Si Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Bab 1322 membuka kunci fungsi baru. Kota hutan batu. Ketika Si Feng melangkah keluar dari Guild Residence, pemandangan di depannya adalah benda asing. Barisan rumah 1 dan 2 lantai telah berdiri di depan persekutuan kediaman sebelumnya. Sekarang, berbagai toko virtual menempati kedua sisi jalan. Ada juga hotel, restoran, bar, dan perusahaan canggih lainnya. Jalan itu sekarang sama sibuknya dengan daerah-daerah kota Sungai Putih yang paling populer. Tidak ada kekurangan pemain ahli yang telah melampaui level 40. Beberapa pemain bahkan berkeliaran di jalan di puncak Mons. Selain pemain petualang, beberapa pemain lifestyle mengobrol dengan riang di jalan. Banyak pedagang NPC yang berkeliaran menjajakan dagangan mereka dari kios sementara di sepanjang jalan utama. Lalu lintas NPC sama mengejutkannya dengan jumlah pemain. Adegan yang hidup membuat Stone Forest Town terlihat seperti kota daripada kota. Si Feng terkejut. Setelah hanya beberapa hari, Stone Forest Town telah mengalami transformasi besar-besaran.
Jika kota terus berkembang pada tingkat ini, itu tidak akan lama sebelum dipromosikan menjadi kota lanjutan. Jika Si Feng belum memulai pembangunan kotanya, Stone Forest Town bisa menjadi markas utama Zero Wing. Saat Si Feng perlahan-lahan berjalan ke arena pertempuran, dia menguping pembicaraan di seluruh Stone Forest Town. Lebih banyak pakar berkumpul di Battle Arena setiap hari. Sebelum ini, aku bisa dengan mudah peringkat di antara 100 turnamen teratas harian dan mendapatkan hadiah hiburan. Sekarang, aku bahkan tidak bisa masuk dalam 300 besar. Betul, hanya pemimpin tim kami yang dapat mempertahankan peringkatnya di 100 teratas sekarang. Namun, aku mendengar bahwa Zero Wing berencana untuk memperpanjang hadiah hiburan untuk memenuhi 300 teratas segera. 100 kontestan teratas akan mendapatkan prioritas dalam membeli ramuan stamina eksotis dari Candlelight Trading Firm. Mereka bahkan akan mendapat diskon 10%. Tetapi mereka akan dibatasi hingga 3 botol. Petik 2. Prioritas dalam membeli ramuan stamina eksotis? Itu keren. Cahaya lilin hanya menjual dalam jumlah terbatas setiap hari, dan berbagai guild besar dan dealer bekas biasanya mengklaimnya. Petik 2. Betul. Untungnya, kami memiliki pemimpin tim kami. Kami akan dapat membeli 3 ramuan stamina eksotis setiap hari. Selama kita menimbun, kita akan dapat menjelajahi peta tingkat tinggi itu. Penghasilan kami akan luar biasa. Aku mendengar bahwa tim petualang Sharp Edge melakukan ekspedisi sebelumnya, menjelajah ke inti reruntuhan hantu dan menghasilkan banyak uang. Aku juga mendengar bahwa mereka sudah bersiap untuk membeli rumah pribadi kedua mereka di kota hutan batu. Yang tersisa adalah menunggu sampai Zero Wing menjual lebih banyak. Petik 2. Mereka menghasilkan uang sebanyak itu? Aku mendengar bahwa rumah-rumah pribadi dilelang lebih dari 600 emas. Aku menduga bahwa mereka akan jauh lebih mahal selama lelang berikutnya. Petik 2. Tentu saja, mereka menemukan dada harta karun emas murni selama ekspedisi mereka dan mendapatkan desain sepatu bot peringkat rahasia perak dari sana. Mereka menjualnya di rumah lelang dengan harga mahal. Petik 2. Ramuan stamina eksotis itu luar biasa. Praktis tidak ada yang mengeksplorasi peta yang jauh itu. Aku berharap kita bisa mendapatkan rumah pribadi di kota hutan batu. Kami dapat berpartisipasi dalam turnamen harian Battle Arena setiap hari. Kami juga bisa membeli alat khusus dari pedagang pengembara. Petik 2. Betul, sayangnya, pemimpin kita masih ragu-ragu. Dia tidak yakin apakah kita harus memperlengkapi setiap anggota tim dengan mount terlebih dahulu. Petik 2. Mata para pemain berbinar ketika mereka mendiskusikan rumah-rumah pribadi Stone Forest Town. Tidak ada yang terlalu memikirkan rumah-rumah pribadi di kota itu sebelumnya. Lagi pula, ada angkutan transportasi yang bepergian ke dan dari kota-kota NPC lainnya, menghemat banyak waktu. Namun, para pemain ini menyadari bahwa ada perbedaan dunia antara tim yang memiliki rumah pribadi dan yang tidak. Tidak hanya tim yang memiliki rumah pribadi dapat mengirim ahli terkuat mereka ke arena pertempuran. Tetapi mereka juga bisa membeli berbagai item dari pedagang yang berkeliaran ketika NPC mengisi kembali. Yang paling penting, anggota tim dapat mengumpulkan buff double EXP. Mereka juga memiliki pilihan untuk menggunakan rumah pribadi mereka sebagai gudang. Tampaknya orang mulai menyadari manfaat rumah pribadi. Namun, ini baru permulaan. Keyakinan Si Feng dalam rencananya tumbuh ketika ia mendengarkan minat publik yang meningkat pada rumah-rumah pribadi Stone Forest Town. Pada kenyataannya, rumah-rumah pribadi menawarkan lebih dari sekedar teleportasi yang mudah bagi pemiliknya. Rekan mereka juga bisa memanfaatkan fungsi ini. Sayangnya, hanya sejumlah kecil pemain yang bisa berteleportasi sekaligus. Selain itu, cooldown antara masing-masing teleport sangat panjang. Selain itu, rumah-rumah pribadi perlu mencapai peringkat tertentu sebelum fungsi ini tersedia. Sederhananya, rumah-rumah pribadi dapat ditingkatkan seperti kamar pribadi dan toko-toko di Guild Residence. Faktanya, rumah-rumah pribadi buatan pemain jauh lebih mudah untuk ditingkatkan. Itu hanya tergantung pada apakah atau tidak kota rumah telah mencapai standar yang diperlukan untuk membuka kunci fungsi teleportasi kelompok. Ini juga sebabnya para pemain lebih suka membeli rumah pribadi di kota-kota besar dan kecil di persekutuan. Pertama, itu memberi mereka keamanan. Pemain tidak perlu khawatir tentang guild lain yang menyerbu dan merebut kota. Kedua, kota-kota besar guild cenderung berkembang dengan cepat. Ini, pada gilirannya, berarti bahwa rumah-rumah pribadi dapat ditingkatkan dengan sangat cepat. Saat ini, kota hutan batu adalah kota menengah. Pemilik sudah dapat meningkatkan rumah pribadi mereka. Sayangnya, kota belum membuka fungsi teleportasi grup. Dua kondisi yang harus dipenuhi untuk membuka kunci fungsi ini. Kondisi pertama adalah populasi pemain lebih dari 300.000. Untuk kota hutan batu, memenuhi persyaratan ini adalah sepotong kue. Kondisi kedua adalah keamanan kota. Kondisi ini sedikit lebih kompleks. Kota itu membutuhkan sejumlah struktur pertahanan yang memadai dan kualitas tertentu dari NPC yang menjaga kota. Setelah kondisi ini terpenuhi, kota akan membuka kunci fungsi teleportasi grup.
Kota hutan batu telah memenuhi persyaratan untuk struktur pertahanan. Satu-satunya masalah yang tersisa adalah kualitas penjaga NPC. Meskipun guild bisa merekrut penjaga NPC, itu tidak bisa memelihara mereka. Oleh karena itu, kualitas NPC bergantung pada standar dan keberuntungan kota. Butuh waktu untuk memenuhi persyaratan. Untungnya, segalanya telah berubah. Si Feng berniat menggunakan bab pahlawan di kota barunya. Namun, setelah meninjau situasi, Si Feng memutuskan bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk mengembangkan kota hutan batu. Sebelum Si Feng menyadarinya, dia sudah mencapai lokasi Stone Forest Town yang paling populer, Battle Arena. Kerumunan besar pemain berusaha masuk ke Battle Arena, sekarang seukuran City Center Sports Center Jinhai City. Adegan itu tidak kalah semarak dari kompetisi persahabatan White Tiger Dojo. Sementara itu, di aula turnamen lantai 4 Battle Arena, para pemain memenuhi tribun saat mereka terus-menerus bersorak pada para pejuang di atas panggung. Di antara mereka, banyak yang ahli tingkat 40 dan di atas. Pada saat ini, pertarungan di atas panggung mencapai kesimpulannya. Pemenangnya adalah Berserker berjubah. Namun, para penonton belum bersorak karena pertandingan itu sangat menarik. Sebaliknya, sorak-sorai mereka adalah karena kekalahan ahli Zero Wing lainnya. Tentu saja, Turtle Dove bukan pasangan yang cocok untuk mereka. Blackie menghela nafas ketika dia menonton panggung. Baik Rampan Blade dan Ye Wumian telah bertarung juga. Namun, lawan mereka terlalu kuat. Tidak ada yang menurunkan HP lawan mereka di bawah 50%. Hanya Flying Shadow dan Shadow Sword yang mengurangi HP lawan mereka menjadi hampir setengahnya. Para penantang yang tidak dikenal sangat kuat. Hahaha, tampaknya para ahli Zero Wing hanya sebesar ini. Mereka hanya sedikit lebih kuat dari para ahli puncak guild tingkat pertama yang kami tantang sebelumnya. Zero Wing, cukup kirim ahli apapun yang kamu punya. Aku akan menerima kerugian jika HP kamu di bawah 50%. Kata Berserker yang tinggi dan berjubah 2 meter, tertawa. Sial, mereka menatap Zero Wing. Shadow Sword membanting telapak tangannya di pagar pembatas, api murka membakar di matanya. Jika Big Sis Fire ada di sini, dia akan mengalahkan mereka hingga jadi bubur. Anggota Zero Wing mengangguk setuju. Fire Dance adalah pakar huru hara nomor 2 yang tak perlu di Zero Wing. Hanya wakil pemimpin persekutuan Snow Lembut yang bisa bertarung melawannya. Tidak ada orang lain yang bisa menawarkan tantangan. Tiba-tiba, sosok yang akrab perlahan mendekati panggung. Ketika Blackie dan yang lainnya melihat sosok ini, rahang mereka jatuh. Pemimpin Persekutuan, Bab 1323 luar biasa. Blackie, Aquaros, dan anggota inti lainnya dari Zero Wing di tribun penonton berkedip karena terkejut. Pemimpin Persekutuan, kamu akan bertarung? Turtle Dove, yang berdiri di atas panggung, tidak bisa tidak bertanya dengan heran ketika Si Feng berjalan ke arahnya. Si Feng tidak mengenakan jubah hitamnya. Penampilannya dipajang untuk dilihat semua orang. Namun, bahkan dengan skill identifikasi, pemain hanya akan melihat namanya, tidak ada yang lain. Aku ingin melihat kekuatan sejati mereka untuk diri aku sendiri. Si Feng mengangguk. Meskipun Blackie telah mengiriminya beberapa video pertempuran lawan, Flying Shadow dan yang lainnya tidak bisa memaksa mereka untuk menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Mereka tidak menggunakan sesuatu yang unik, jadi tidak mudah untuk menghubungkannya dengan para pakar domain dewa sebelumnya. Pemimpin Persekutuan, kamu harus hati-hati. Ketika aku melawannya, aku merasa bahwa aku tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh aku. Seolah-olah semua serangan aku telah memukul bola kapas. Teknik yang dia gunakan untuk menghabisiku sangat misterius. Ketika aku menonton video pertempuran ketika dia menggunakan teknik yang sama selama putaran sebelumnya, aku hanya melihatnya bergerak. Tidak ada afterimage atau apapun. Tetapi ketika aku menghadapinya sendiri, rasanya seolah dia ada di mana-mana di sekitar aku. Petik 2. Langkah hantu. Mendengar pengalaman Turtle Dove, satu-satunya teknik pertempuran yang muncul di pikiran Si Feng adalah Ghost Steps. Seperti Void Steps, Ghost Steps adalah teknik gerak kaki yang maju. Teknik ini menyulitkan lawan untuk memprediksi lintasan serangan pengguna. Di masa lalu, sangat sedikit orang di Guts Domain yang menggunakan teknik ini. Namun, dari para pemain Si Feng bisa ingat, tidak ada yang menyerupai pria di atas panggung. Kamu Feng, sepertinya Zero Wing akhirnya menganggap kita serius. Evil Fire, yang duduk di tribun VIP, berkata, tersenyum ketika dia menyaksikan Si Feng. Menurut pengetahuannya, setelah Black Flame, ahli terkuat berikutnya adalah Fire Dance, Snow Lembut, Ye Feng, dan Violet Cloud. Apakah dia kuat? Pria yang tampak mengancam itu membawa perisai merah darah di punggungnya dan memegang palu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak goyah, berdasarkan reaksi Evil, dia pasti. Sangat disayangkan bahwa masih giliran Tiger untuk bertarung. Jika pemain itu hanya menunggu sedikit lebih lama, itu akan menjadi giliranku, kata seorang wanita cantik dan anggun sambil bermain-main dengan belati hitam pekat di tangannya.
Wanita itu mengenakan peralatan set terang kegelapan, peralatan set Dark Gold level 45 untuk assassin. Sambil mendesah, dia melanjutkan, menonton dari sela-sela benar-benar membosankan. Bunga benar, kita seharusnya tidak menyetujui interval yang begitu lama. Berkat itu, Tiger mendapatkan semua perkelahian yang bagus. Anggota kelompok lainnya mengangguk setuju. Mereka sepenuhnya menyadari betapa kuatnya Berserker, Mighty Tiger. Dia sudah level 44. Dia bisa dengan mudah peringkat di antara 10 besar pada daftar ranking kekaisaran. Meskipun dia tidak mengenakan peralatan set Dark Gold level 45, dia memiliki dua tipe peralatan tipe pertumbuhan dan telah meningkatkan keduanya ke peringkat Dark Gold. Mereka jauh lebih kuat dari peralatan emas hitam biasa. Atribut mereka juga cocok untuk Berserkers. Baru-baru ini, Mighty Tiger juga memiliki senjata tipe pertumbuhannya, Howling Tomahawk, ke peringkat epic, meningkatkan kekuatan tempurnya ke tingkat yang sama sekali baru. Bahkan pemimpin tim mereka mengatakan bahwa, dengan standar Mighty Tiger, dia sudah bisa menantang 200 ahli teratas dalam daftar pakar domain dewa. Selain itu tanpa menggunakan langkah hantu. Tapi bagaimana dengan Star Moon Kingdom? Selain dari Black Flame, yang berada di peringkat ke-51 di daftar pakar domain dewa, kerajaan tidak memiliki pemain tunggal di 200 teratas. Jika ada, hanya Fire Dance, yang naik ke posisi 215 di pembaruan terbaru, layak perhatian mereka. Selama Tiger mengalahkan Ye Feng, kita hanya perlu mengalahkan Fire Dance atau Snow Lembut. Setelah itu, aku ragu kalau Black Flame hanya akan bisa bertahan. Dia akan dipaksa untuk menerima tantanganmu besok, Evil, Hen yang tak tergoyahkan berkata ketika dia mengalihkan pandangannya ke Aqua Rose dan anggota inti Zero Wing lainnya. Jahat, pastikan untuk memberikan semua milikmu. Pemimpin memiliki pandangan yang sangat baik tentang kamu. Kamu akan mewakili tim petualang kami dalam pertarungan debutnya. Kamu tidak bisa kalah. Petik 2. Kakak yang tak tergoyahkan, kupikir kamu menyadari kemampuanku. Duduk saja dan nikmati pertarungan besok, kata Evil Fire, tersenyum. Dia sama sekali tidak memperhatikan gelar Raja Pedang Api Hitam. Dia hanya memiliki satu tujuan, peringkat di antara 10 besar di daftar pakar domain dewa. Sementara itu, keributan mengguncang tribun penonton. Omong kosong, bukankah itu Ye Feng, tetua kehormatan Zero Wing? Setelah kehilangan begitu banyak pertandingan, tampaknya Zero Wing akhirnya memutuskan untuk serius. Kemenangan Berserker itu akan berakhir. Petik 2. Itu tidak pasti. Para ahli Zero Wing sebelumnya dikalahkan dengan mudah. Meskipun rumor tentang prestasi Ye Feng mengesankan, itu tidak berarti dia bisa mengalahkan Berserker itu. Petik 2. Betul, tidak ada pakar Zero Wing yang dapat mengurangi HP Berserker hingga di bawah 50%. Ini juga pertempuran jarak dekat, mereka tidak dapat menggunakan keterampilan, mantra, atau alat apapun. Ini menunjukkan seberapa tinggi standar tempur Berserker. Bahkan jika dia akan melawan Ye Feng, aku berani bertaruh bahwa dia memiliki peluang lebih dari 60% untuk menang. Jika ada, aku tidak berpikir siapapun selain api hitam dan tarian api dapat melakukan perlawanan. Petik 2. Kurasa itu benar. Meskipun rumor tentang Ye Feng mengatakan bahwa dia sangat kuat, catatan pertempurannya sudah tua. Sekarang semua orang telah memainkan domain dewa begitu lama, standar tempur mereka telah meningkat secara signifikan. Aku tidak berpikir bahwa Ye Feng bisa menang semudah itu. Petik 2. Penonton mendiskusikan pertarungan yang akan datang. Sementara itu, anggota dari berbagai guild besar sangat ingin menonton pertarungan. Mereka berharap menyaksikan Zero Wing mempermalukan dirinya sendiri. Sementara itu, di atas panggung, Mighty Tiger memelototi Si Feng. Dia bertanya, apa, kamu ingin menjadi lawan aku? Itu benar, jawab Si Feng dengan tenang, mengangguk. Pertengkaran sebelumnya sudah berakhir bahkan sebelum aku bisa melakukan pemanasan. Mereka membosankan. Semoga kamu juga tidak mengecewakan aku. Tiger perkasa tertawa ketika dia melirik ke Flying Shadow dan yang lainnya, yang duduk di tribun penonton. Dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang Si Feng dari Evil Fire. Dikabarkan akan sekuat Fire Dance, yang berada di peringkat ke-215 pada daftar pakar domain dewa, ia harus berperan sebagai lawan yang layak. Flying Shadow dan teman-temannya mengertakkan gigi ketika mendengar komentar Mighty Tiger. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun memiliki keunggulan dalam hal atribut dasar, mereka telah dikalahkan. Ini membuktikan bahwa teknik bertarung Mighty Tiger lebih unggul dari mereka. Bagaimana kamu ingin mengatur aturan pertandingan? Si Feng bertanya dengan tenang, tidak terganggu oleh provokasi Mighty Tiger. Sama seperti sebelumnya, mantra, keterampilan, atau alat tidak diizinkan. Kami akan bersaing hanya menggunakan teknik kami. Mighty Tiger menetapkan aturan duel dan mengirimi si duel permintaan duel. Jika kamu tidak terbiasa dengan pertempuran jarak dekat, aku hanya bisa menggunakan 70% HP-ku untuk melawanmu. Kamu akan menang jika kamu menurunkan aku ke 30%.
Petik 2. Mendengar istilah Tiger yang perkasa, para penonton terkesiap. Mereka tidak mengira macan perkasa akan seberani itu. Namun, Mighty Tiger mendapatkan kesombongannya. Lagi pula, tidak ada pakar Zero Wing yang mengurangi HP-nya di bawah 50%. Tidak apa-apa, mari kita mulai, kata Si Feng dengan acuh tak acuh. Setelah kedua belah pihak menyetujui duel, timer muncul di atas panggung. 5, 4, 3, 2, 1, mulai. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu sebenarnya. Saat duel dimulai, Mighty Tiger mengambil kedua kapak dari punggungnya dan berlari ke arah Si Feng seperti seekor harimau yang menerkam mangsanya. Si Feng bisa merasakan niat membunuh es berserker mengunci padanya. Jelas bahwa berserker tidak seperti para pemain yang hanya bertarung dalam permainan. Ketika Mighty Tiger berjarak 10 meter dari Si Feng, gerakan kakinya berubah. Benar saja, dia menggunakan Ghost Steps. Si Feng berpikir ketika dia melihat tubuh Mighty Tiger tiba-tiba terbelah menjadi dua klon identik, keduanya bergerak ke arah yang berbeda. Dengan sangat cepat, kedua klon itu dibagi menjadi 4 dan seterusnya. Seolah-olah Mighty Tiger telah menggunakan skill untuk menciptakan doppelganger atau ilusi. Bagi pemain yang tidak bisa menggunakan keterampilan atau mantra, ini adalah kelemahan yang ekstrim. Tiger menganggap ini terlalu serius. Dia menggunakan langkah hantu langsung dari kelelawar. Ye Feng bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan keahliannya, Unhwa Feringhand berkata, menggelengkan kepalanya. Dari sudut pandang penonton, sepertinya Mighty Tiger telah mendekati Si Feng sebelum berbalik dengan tiba-tiba dan berputar ke sisi lawannya. Ketika Si Feng dan Mighty Tiger bertabrakan, cahaya biru melintas di atas panggung. Saat Mighty Tiger berbalik untuk meluncurkan serangan lanjutan, visinya mulai menjadi gelap. Dia kemudian memperhatikan bunga darah mekar di dadanya. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia jatuh ke tanah di belakang Si Feng. Apa yang baru saja terjadi? Semua orang bingung ketika mereka menatap mayat Mighty Tiger. Tidak ada dari mereka yang tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah itu, nama pemenang muncul di atas panggung. Kamu Feng, bab 1324 senjata Dewa Pedang. Harimau hilang. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana Tiger mati begitu cepat? Apakah Tiger bahkan diserang? Dia menggunakan langkah hantu. Bagaimana dia bisa tertabrak dalam pertempuran jarak dekat? Adakah yang bisa menjelaskan kepada aku apa yang baru saja terjadi? Petik 2. Falling Flower menatap mayat Mighty Tiger dengan heran dari tribun VIP. Dia praktis berteriak ketika dia menanyai teman-teman yang duduk di sampingnya. Dari awal hingga akhir, matanya tidak meninggalkan panggung. Dia telah fokus pada para pejuang. Namun, ketika Mighty Tiger berputar ke punggung Si Feng dan hendak mendaratkan pukulan, ia malah mati. Apa yang telah dilakukan Si Feng selama momen singkat itu? Sementara itu, para pemain di tribun penonton bahkan lebih bingung. Tiger perkasa sudah sangat cepat sehingga mereka tidak bisa mengikutinya. Sekarang, pertempuran telah berakhir sebelum mereka bisa mengerti apa yang terjadi. Sebuah aksi. Apakah Zero Wing mencoba untuk mengacaukan kompetisi? Petik 2. Tidak, itu tidak benar. Bahkan jika ini adalah tindakan, sistem mengenalinya sebagai duel resmi. Itu tidak akan mendeklarasikan pemenang sampai salah satu HP mereka mencapai 0. Tetapi, bagaimana orang bisa menghilangkan lebih dari 30.000 HP berserker dalam sekejap? Petik 2. Pertandingan itu membingungkan setiap penonton, sehingga mereka lupa untuk bersorak. Aula turnamen benar-benar sunyi ketika semua orang menatap panggung. Apa yang dilakukan ketua pemimpin? Blackie harus bertanya. Dengan penglihatannya, dia nyaris tidak bisa mengimbangi gerakan Mighty Tiger. Dia belum melihat apa-apa ketika Si Feng menyerang. Apakah ini kelas tier 2? Aqua Rose tertegun saat dia melihat Si Feng. Big Sis Aqua, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Flying Shadow bertanya dengan bersemangat. Tidak. Aku hanya bereaksi. Ketika berserker itu mengitari pemimpin persekutuan, aku melihat kilatan cahaya biru. Pemimpin persekutuan harus menyerangnya. Tampaknya berserker gagal bereaksi tepat waktu. Setelah menonton rekaman dalam gerakan lambat, aku melihat ketua pemimpin menggunakan garis miring standar. Attack speed-nya tidak berpihak pada strike instannya. Kecepatan ini bukan karena kecepatan serangan yang tinggi. Dia hanya menggunakan kecepatan reaksinya. Kecepatan reaksi Guild Leader telah melampaui level yang bisa diikuti mata kita, Aqua Rose menjelaskan setelah memikirkan masalah ini. Pemimpin persekutuan benar-benar monster. Realisasi sadar tentang Flying Shadow ketika dia mendengar penjelasan Aqua Rose. Dia berpikir bahwa setelah berlatih sangat lama, dia telah memperpendek jarak antara Si Feng dan dirinya sendiri. Namun, celah itu terus melebar. Sementara itu, setelah duel, Mighty Tiger bangkit kembali di bawah panggung. Ketika dia menatap Si Feng, ketakutan, rasa hormat, dan kebingungan memenuhi pandangannya. Daripada bingung, dia terkejut bahwa Si Feng telah melihat melalui langkah hantu.
Ketua timnya telah mengatakan kepadanya bahwa bahkan 100 ahli teratas dalam daftar pakar domain dewa tidak akan dapat melihat melalui langkah hantu, apalagi si Feng, yang belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Namun, Mighty Tiger tidak percaya itu benar. Si Feng pasti telah melihat langkah hantu berkali-kali. Ghost Steps adalah teknik khusus yang menggabungkan gerak kaki, target membunuh, dan penyembunyian aura untuk menciptakan ilusi bahwa musuh mengelilingi lawan, sementara pada kenyataannya hanya satu dari musuh itu yang nyata. Itu adalah teknik pertempuran yang berspesialisasi dalam berurusan dengan para ahli. Para ahli memiliki indera yang sangat tajam, dan mereka sering bereaksi secara naluriah. Itu adalah teknik yang luar biasa. Terhadap pemain biasa, efek tekniknya akan minimal. Selain sebagai ahli puncak, si Feng adalah master pedang tier 2. Fisiknya jauh melebihi Mighty Tiger. Ketika berhadapan dengan kecepatan abnormal, si Feng hanya perlu fokus, dan gerakan macan perkasa akan bermain dalam gerakan lambat di benaknya. Namun, Mighty Tiger berani datang dalam jarak 5 meter darinya. The Berserker telah meminta akhir yang cepat. Pada akhirnya, si Feng telah memicu efek Lightning Killing Ray, yang memungkinkannya untuk membunuh Tiger perkasa secara instan. Siapa lagi yang ingin bertarung? Pertempuran yang membosankan itu bahkan bukan pemanasan yang baik. Gurau si Feng tersenyum ketika dia melirik kelompok Evil Fire. Kamu, Mighty Tiger hampir tersedak ketika dia mendengar komentar si Feng. Tangan yang tak tergoyahkan dan yang lainnya juga mengenakan ekspresi suram, ragu-ragu berlama-lama di mata mereka. Kinerja si Feng benar-benar mengejutkan mereka. Benar saja, rumor tentang Ye Feng tidak kredibel sedikit pun. Bagaimana ini seharusnya menjadi ahli di tingkat Fire Dance? Ye Feng praktis pada tingkat yang sama dengan Black Flame. Dia bahkan mungkin lebih unggul dari pemimpin persekutuan. Zero Wing benar-benar mendapatkan ketenarannya. Tidak heran itu menjadi persekutuan mistis Star Moon Kingdom. Roh juang Fire Evil melonjak saat dia menyaksikan si Feng. Jahat, kamu perlu memikirkan ini secara menyeluruh. Jika kamu melawan Ye Feng, kemungkinan besar kamu harus mengekspos kartu truf kamu. Kamu akan memiliki waktu yang sulit ketika kamu menuju ke Kekaisaran Naga Hitam untuk menantang Pavilion Naga Phoenix, Unwa Feringhand memperingatkan rekannya. Aku mengerti, jangan khawatir. Bagaimanapun, aku memiliki pertandingan dengan Black Flame besok. Ini akan menjadi kontes yang adil jika dia tahu tentang kemampuanku. Evil Fire tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia kemudian mendekati panggung dengan langkah panjang. Evil Fire mengenakan baju besi skala hitam. Dia juga membawa pedang besar berwarna ungu gelap yang setinggi dirinya. Tanda biru menghiasi bilah pedang. Mana di sekitarnya mengalir ke pedang besar secara otomatis, menyebabkan busur listrik biru menari di sekitar pisau dan berderak dari waktu ke waktu. Secara keseluruhan, Evil Fire tampak seperti binatang iblis. Auranya menarik getaran yang tidak disengaja dari penonton. Dengan setiap langkah Evil Fire, auranya tumbuh sedikit lebih kuat. Penonton merasakan tekanan berat membebani mereka. Selain itu, ia telah menghilangkan penyembunyian pada efek cahaya senjata dan peralatannya, serta levelnya. Level 45, bagaimana ini mungkin? Bahkan pemain nomor 1 di daftar peringkat Kekaisaran Naga Hitam hanya level 44 sekarang. Petik 2. Kuat, sangat kuat. Tidak heran mengapa orang-orang ini berani menantang Zero Wing. Zero Wing dalam masalah. Mengapa rasanya aku harus berlari untuk hidupku ketika aku melihatnya? Sampah. Dia memiliki 3 peralatan epik untuknya. Efek cahaya pada pedang besarnya juga terlihat unik. Pangkat apa itu senjata itu? Petik 2. Penonton tersentak ketika Evil Fire melepas penyembunyiannya. Item Evil Fire tidak hanya mengejutkan para pemain independen yang menonton. Blackie dan yang lainnya dari Zero Wing juga tercengang. Peralatan Evil Fire sudah bisa menyaingi Fire Dance dan Snow Lembut. Si Feng, bagaimanapun, tidak peduli dengan peralatan lawannya. Sebaliknya, pedang besar Berserker yang berwarna ungu gelap menarik perhatiannya. Kenapa dia punya Storm Warblade? Si Feng tidak bisa menahan kebingungannya yang semakin besar. Storm Warblade adalah salah satu dari 36 pedang terkenal di domain dewa. Selain itu adalah peringkat yang lebih tinggi daripada pedang suci, Killing Ray. Senjata dua tangan itu berada di peringkat ke-14 di antara 36 pedang terkenal. Pedang hebat ini sangat terkenal di masa lalu. Senjata itu adalah alasan bahwa Dewa Pedang, Kutub Surgawi telah menjadi begitu terkenal. Senjata itu melakukan debut ketika Celestial Paul menjadi pemain tier 3. Celestial Paul hanya beralih ke senjata yang berbeda setelah mencapai tier 6. Fakta bahwa Celestial Paul telah menggunakan Storm Warblade sampai tier 6 menunjukkan bahwa atribut Great Sword itu sangat tinggi. Namun, sekarang, seorang pemain yang si Feng tidak pernah dengar memegang Storm Warblade. Itu membingungkan. Apakah kamu ingin pertempuran jarak dekat juga? Tanya si Feng sambil bertanya ketika Evil Fire melangkah ke atas panggung. Tidak, kamu cukup kuat untuk menghadapi aku dalam duel resmi.
kata Evil Fire, menggelengkan kepalanya. Dengan bangga, dia melanjutkan, aku tidak ingin kamu menahan diri. Kalau tidak, pertempuran akan berakhir terlalu cepat. Petik 2. Meskipun Si Feng sudah menunjukkan kekuatan luar biasa, itu tidak mempengaruhi api jahat. Evil Fire masih yakin bahwa itu tidak mungkin baginya untuk kalah. Tentu, Si Feng kemudian mengirim Evil Fire permintaan duel. Setelah itu, penghitung waktu di atas panggung mulai menghitung mundur. Bab 1325 Perbedaan Tingkatan. Di atas panggung, timer duel dihitung mundur, detik demi detik. Ketegangan mencengkeram penonton di tribun penonton. Fokus mereka terpaku pada panggung. Ini adalah pertama kalinya pertandingan dengan standar setinggi itu terjadi di arena pertempuran Stone Forest Town. Bahkan turnamen besar, yang diadakan sekali setiap 15 hari, bisa mengadakan lilin untuk pertandingan mendatang. Lagi pula, Si Feng, yang telah membunuh juara tak terkalahkan hari ini secara instan, berdiri di satu sisi. Di sisi lain berdiri api jahat. Meskipun Evil Fire belum bertarung, senjatanya, peralatan, dan aura yang menakutkan adalah bukti yang cukup dari kekuatannya. Ada juga fakta bahwa kelompok Evil Fire memperlakukannya seperti seorang pemimpin. Semua faktor ini menunjukkan bahwa api jahat jauh lebih kuat daripada macan perkasa. Namun, sementara tidak ada yang tahu hasil seperti apa yang diharapkan, mereka tahu bahwa mereka akan melewatkan pertandingan antara kedua pemain ini jika mereka tidak memperhatikan dengan seksama. Ketika timer mencapai 0, Fire Evil menghunuskan Storm Warblade dari seberang punggungnya dan berteriak. Lengkungan listrik biru menari-nari di sekujur tubuhnya. Intensitas auranya meningkat pesat. Saat ini, dia tampak seperti binatang buas prasejarah. Evil Fire baru saja menggunakan berserk skill miliknya, Lightning Beast Rampage. Itu adalah skill berserk super langka yang meningkatkan kekuatan, kecepatan serangan, kecepatan gerakan, dan HP penggunanya sebesar 100% selama 90 detik. Mari kita mulai. Tatapan jahat api menajam saat niat membunuh yang nyaris tak terlihat menyelimuti Si Feng. Sepertinya Si Feng adalah satu-satunya orang di dunia Evil Fire. Dalam benaknya, para penonton di bawah panggung dan berkerumun di gedung itu bahkan tidak ada. Mengapa niatnya membunuh begitu kuat? Berserker yang mendekat mengejutkan Si Feng. Pikirannya terus-menerus memperingatkannya tentang ancaman yang akan segera terjadi, dan dia tidak bisa tidak fokus pada lawannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa melawan Tuan Agung. Hanya monster mitik tingkat 4 yang mungkin bisa memberinya tantangan, namun Evil Fire mencapai hal yang sama dengan mengaktifkan skill berserk. Untuk sesaat, Si Feng bahkan merasa seolah api jahat telah melampaui monster tier 4 mitik. Itu tidak bisa dipercaya. Bahkan penonton berjuang untuk bernafas, ekspresi mereka menjadi suram tak terlukiskan. Sangat kuat, auranya sendiri sangat kuat. Zero Wing dalam bahaya. Banyak pemain ahli memandang Evil Fire dengan ketakutan di mata mereka. Sementara itu, Evil Fire meninggalkan afterimage di belakangnya saat dia menggunakan cas terhadap Si Feng. Kecepatannya meningkat sangat besar saat dia mendekati lawannya seperti angin kencang. Ketika Evil Fire hanya berjarak 10 meter dari Si Feng, dia menyesuaikan langkah kakinya. Seperti Mighty Tiger, Evil Fire berbalik dan berputar di sekitar Si Feng. Dia menggunakan strategi yang sama dengan Mighty Tiger. Hanya saja, kali ini, bahkan para ahli dalam audiensi tidak bisa mengimbangi kecepatan Evil Fire. Mighty Tiger, yang telah kembali ke stand VIP, tidak bisa menahan tawa. Hahaha, Ye Feng pasti tertegun, aku bukan satu-satunya yang tahu cara menggunakan langkah hantu. Dan kejahatan jauh lebih baik daripada aku, bahkan ketua tim kami harus berhati-hati terhadap kejahatan. Petik 2. Dia hanya bisa memukau musuh-musuhnya dengan langkah hantu. Namun, Evil Fierce Ghost Steps dapat memaksa lawannya untuk fokus padanya dan tidak ada yang lain, menyebabkan musuhnya membuat segala macam kesalahan. Bahkan tidak masalah jika atribut lawannya lebih tinggi daripada atributnya. Lagi pula, atribut seseorang hanya berguna jika mereka mencapai target mereka. Jika mereka tidak dapat mendaratkan pukulan, semua kekuatan di dunia akan sia-sia. Selanjutnya, Evil Fire telah mengaktifkan skill berserknya. Kekuatan dan kecepatannya sama-sama lebih unggul dari Si Feng. Duel akan berakhir saat Si Feng membuat kesalahan sedikit pun. Ketika Evil Fire berada dalam jarak 8 meter dari sisi Si Feng, gerakan kakinya berubah sekali lagi. Tidak seperti Mighty Tiger, Evil Fire tidak berputar ke belakang Si Feng. Sebagai gantinya, dia menyerang sisi Si Feng, mengayunkan pedang besarnya dan mengirim busur ungu ke arah leher pendekar pedang itu. Dipenggal, tiba-tiba, Killing Ray muncul di lintasan serangan Storm Warblade. Sangat cepat, api jahat tertegun melihat pedang suci. Dia bahkan tidak memperhatikan Si Feng mengayunkan pedangnya. Meskipun kecepatan reaksi Si Feng mengejutkannya, dia tidak goyah. Sebaliknya, Evil merespons dengan mencibir.
Sementara Evil Fire menemukan itu mengejutkan bahwa Si Feng telah melihat melalui Ghost Steps-nya dan mengeksekusi pertahanan yang tepat. Si Feng belum mengaktifkan berserk skill-nya ketika pertandingan telah dimulai. Bahkan jika Si Feng mengaktifkan skill berserk sekarang, dia masih akan memiliki keuntungan absolut dalam hal kekuatan atas pendekar pedang itu. Bahkan jika Si Feng memblokir serangan, dampaknya akan memukul kembali pendekar pedang itu. Dia kemudian bisa melanjutkan serangan sengitnya dan memaksa Si Feng untuk menggunakan skill life saving-nya. Setelah Si Feng mengeluarkan skill, dia bisa dengan mudah membunuh pendekar pedang itu. Namun, seketika kedua pedang terkenal bertabrakan, ekspresi Evil Fire berubah. Bagaimana? Apakah dia menggunakan skill berserk? Evil Fire terkejut merasakan sensasi di lengannya. Ketika pedang besarnya menghantam Killing Ray, rasanya seolah ia menabrak dinding yang tidak bisa dihancurkan. Daripada memaksa pedang suci kembali, dampaknya tangannya kesemutan, hampir mati rasa. HP-nya juga turun lebih dari 100 poin. Sebaliknya, Si Feng tetap tidak terluka, masih berdiri di posisi aslinya. Namun, sebelum Evil Fire bisa memahami apa yang telah terjadi, Abyssal Blade Si Feng sudah bergerak menuju tulang rusuk Evil Fire. Enyahlah. Ketika Evil Fire memperhatikan pendekatan Abyssal Blade, dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan. Meskipun posturnya canggung, dia dengan paksa mengeksekusi Slash Whirlwind, menggunakan keterampilan AOE untuk memblokir serangan. Dia sudah meningkatkan Whirlwind Slash-nya ke tier 1, level 10. Dan itu hanya satu level dari tier 2. Kekuatan yang bisa dia tunjukkan saat menggunakan skill adalah 50% lebih tinggi dari serangan normalnya. Kali ini, Si Feng terpaksa mengambil langkah mundur saat ia menerima serangan. Melihat ini, Evil Fire segera menarik diri dari Si Feng. Dia telah dipaksa untuk bergerak dengan canggung ketika dia telah mengeksekusi Whirlwind Slash. Meskipun dia berhasil menangkis pedang Si Feng, dia tidak dalam posisi yang baik untuk meluncurkan serangan lain. Dia perlu menyesuaikan kembali posisinya sebelum melakukannya. 10 yard memisahkan Si Feng dan Evil Fire sekali lagi, kedua pejuang saling mengamati dengan tenang. Meskipun kedua belah pihak sudah bentrok 2 kali, pertemuan itu hanya berlangsung sesaat. Bentrokan itu terjadi begitu cepat sehingga kedua pejuang berada 10 meter jauhnya dari satu sama lain sebelum penonton bisa bereaksi. Aula turnamen terdiam. Mustahil. Dia melihat melalui Evil's Ghost Steps dan memblokir serangannya. Apakah dia bahkan manusia? Mata harimau perkasa hampir jatuh dari rongganya saat dia memandangi Si Feng. Sebelumnya, setelah mengaktifkan berserk skill-nya, Evil Fire mengandalkan strategi serangan yang sama untuk membunuh pakar puncak negara adikuasa. Namun Si Feng telah menangkis langkah itu dengan mudah. Pendekar pedang bahkan telah memaksa Evil Fire menggunakan Whirlwind Slash. Kegairahan memenuhi tatapan Evil Fire saat dia menyaksikan Si Feng. Dia merasa seolah-olah dia baru saja menemukan saingan yang layak. Kamu benar-benar tidak bisa mempercayai rumor. Aku tidak pernah menyangka Zero Wing memiliki ahli yang mengesankan. Karena kamu memblokir langkah aku sebelumnya, kamu harus berada dalam peringkat 100 teratas pada daftar pakar domain dewa. Evil Fire tidak bisa tidak memuji musuhnya. Namun, aku bilang kepadamu bahwa duel ini akan berakhir dengan sangat cepat jika kamu menahan diri. Ini peringatan terakhir aku. Ini akan menjadi pertama kalinya aku mencoba langkah selanjutnya. Aku telah merencanakan untuk menyimpannya untuk Black Flame, tetapi aku telah memutuskan untuk mengujinya terlebih dahulu. Petik 2. Mengatakan demikian, rune perak ilahi mulai muncul di lengan dan dahi Evil Fire, memberikan berserker perasaan suci. Aura api jahat juga tumbuh lebih kuat. Prajurit ilahi. Si Feng terkejut melihat rune ilahi perak di dahi Evil Fire. Dalam Guts Domain, selain dari 10 warisan Saint besar, yang hanya ia pelajari dalam kehidupan ini, ada 16 warisan puncak besar. Ini adalah yang terkuat di antara legasi puncak. Salah satunya adalah prajurit ilahi. Saat api jahat menggunakan langkah hantu sekali lagi, lebih banyak klon muncul di sekitar Si Feng. Bagi penonton, Evil Fire baru saja meninggalkan bayangan lama di belakangnya. Sebelum ada yang menyadarinya, api jahat tiba tak jauh dari sisi Si Feng. Sepertinya dua Evil Virus menghiasi panggung. Mati. Api jahat mengencangkan cengkeramannya pada Storm Warblade saat dia mengayunkannya ke Si Feng. Pedang besar itu menciptakan angin kencang saat mengiris di udara. Sepertinya pedang besar itu membelah udara saat turun ke Si Feng.